Kalau suatu hari nanti ada laki-laki yang bilang, Aku punya niat untuk menikah sama kamu, tapi mau nggak nunggu 2 tahun supaya aku bisa membereskan hidupku dulu? apa ya keputusanku? Buat aku penantian itu terbagi menjadi 3 jenis. Satu, menanti yang datangnya terlambat. Dua, menanti yang belum tentu datang. Dan tiga, menanti yang sudah pasti datang. Sejak zaman kuliah, I realized something. Aku paling gak suka melakukan yang pertama, gak akan mau melakukan yang kedua, dan bisa dengan amat sangat sabar menjalani yang ketiga. Kenapa aku paling gak suka melakukan yang pertama? Because for me, time is precious. Teman-temanku udah paham banget. Kalau mau janjian sama aku, bikin jadwalnya tuh bisa seminggu bahkan sebulan sebelumnya. Nggak cuma tanggal ya, lokasi dan jam ketemuan itu juga udah harus fix paling lambat a week in advance. Jadi aku bisa memperkirakan semua, terutama traffic lokasi. Memungkinkan nggak untuk bisa sampai ke sana jam segitu? I also do the same thing of course. Because the last thing I wanna do is to make people wait for me and end up wasting their precious time. Kenapa aku nggak akan mau melakukan yang kedua? Nah, ini yang sebenarnya akan jadi inti dari monolog minggu ini. Lately aku perhatikan cukup banyak perempuan yang berakhir kecewa karena ternyata selama ini cuma jagain jodoh orang doang. Laki-laki yang minta ditemani dari nol ternyata pas sukses malah milih menikah sama perempuan lain. Laki-laki yang minta ditungguin sampai lulus S2 ternyata setelah wisuda malah menikah sama teman sekelasnya. Dan ada satu lagi yang menurutku paling epic. I'll spill to you guys later. Lucunya, society nih, terutama para perempuan ya, gampang banget bersimpati sama hal-hal seperti ini. Langsung sebulat suara menghujat pihak laki-laki yang dituduh berkhianat, nggak tahu diri, dan sumpah serapah mengerikan lainnya. Belum berhenti di situ loh, si perempuan yang dinikahi oleh laki-laki itu pun bakal dihujat habis-habisan. Dituduh pelakor lah, nusuk dari belakang lah, dan sumpah serapah yang lebih mengerikan tentunya. Padahal si perempuan ini tidak jarang malah nggak aware sama previous relationship dari laki-laki yang dia terima lamarannya. Tapi buat aku susah sih untuk ikutan bersimpati dengan kekecewaan yang dirasakan oleh si perempuan itu. Jangankan bersimpati ke dia atau ke mereka, bersimpati ke diriku sendiri yang suatu ketika dulu saat masih muda dan naif melakukan hal yang sama, aja enggak. Karena menurutku itu adalah keputusanku sendiri, kebodohanku sendiri, and I have no one to blame but myself. Beberapa waktu yang lalu aku mempertanyakan satu hal pada diriku sendiri. Kalau suatu hari nanti ada laki-laki yang bilang, Aku punya niat untuk menikah sama kamu, tapi mau nggak nunggu 2 tahun supaya aku bisa membereskan hidupku dulu? apa ya keputusanku? Daripada mikir sendiri dan malah mengambil keputusan yang salah, langsung deh ikhtiar cari kajian yang membahas tentang hal ini. Qadarullah ternyata cukup banyak orang yang menanyakan hal yang sama pada guru-guru kami hafizahumullah. Jawaban dari pertanyaan tadi adalah tergantung. Kalau laki-laki ini hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, paham Nahu Sorof, akhlak dan adabnya baik, good looking, good reckoning, family oriented, ya worthy untuk ditunggu. Karena yang begitu pasti nggak akan datang 2 kali seumur hidupku. Tapi kalau wujudnya nggak seperti itu ya maaf, aku nggak bisa dan nggak akan mau nunggu. Kenapa aku nggak mau nunggu? Karena penantian semacam ini tuh benernya full of red flags. Cuma kita aja yang saat itu mungkin dibutakan oleh cinta dan dikalahkan oleh hawa nafsu sehingga mau-mau aja secara sukarela menunggu sesuatu or should I say sebuah kepastian yang masih 50-50. Red flags pertama. Selama rentang waktu nungguin itu tadi, ya nungguin lulus, nungguin diangkat jadi karyawan tetap, nungguin urusan masa lalunya, etc. Hubungan apa yang kita jalani coba? Pacaran, TTM, HTS, more than friends. Apa? Gak mungkin kan selama rentang waktu itu gak chattingan, gak teleponan, gak ketemuan, gak merajut asa bersama. Dan apa kata Allah tentang ini? Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Bukankah hubungan asmara antara lelaki dan perempuan di luar pernikahan adalah bagian dari mendekati zina? Terus selama itu juga kita berdoa sama Allah agar bisa berjodoh dengan dia gitu. Hasil apa yang kita harapkan sih? Itu sama aja kayak kita secara konsisten melanggar aturan perusahaan tempat kita bekerja and at the same time berharap HR mau naikin gaji dan jabatan kita. Masuk akal nggak? Red flags kedua,
Saat lelaki itu berjanji akan menikahi kita setelah menyelesaikan kuliahnya, setelah jadi karyawan tetap, setelah menyelesaikan tanggungan masa lalunya, apakah ada sesuatu yang mengikat baik secara hukum agama maupun hukum negara gitu? Nggak ada kan? Hukum agama yang mengikat antara lelaki dan perempuan yang terlibat jalinan asmara yang nggak ada lain kecuali akad nikah. Itu belum ada kan? Justru kita disuruh nunggu supaya bisa sampai ke akad nikah. Hukum negara, well, aku bukan anak legal ya. Tapi kalau kita mau menuntut seseorang atas apa yang pernah dijanjikan namun tidak ditunaikan, salah satunya ya harus ada surat perjanjian yang bertanda tangan di atas materai yang dibuat dengan tidak di bawah tekanan atau atas paksaan orang lain kan. Kalau kata ibu jatuhnya one prestasi itu nanti. Janji mau nikahin tapi ternyata menikah sama orang lain. Gak ada juga kan. Terus kepercayaan kita pada janjinya itu atas dasar apa? Perasaan, cinta. Kita gak dipaksa untuk nunggu kan? I mean, gak gunpoint to our heads atau keluarga kita disandera dan gak akan dilepasin sampai kita setuju untuk menunggu dia kan. Kita masih manusia bebas yang bisa menentukan nasibnya sendiri kan. Red flags ketiga. Kalau punya temen yang kerjaannya menganalisa risiko bisnis or a risk assessor, coba deh minta penilaian objektif mereka. Kalau kita nih mau menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, dan bahkan mungkin sejumlah uang untuk seseorang yang berjanji hanya dengan ucapan akan menikahi kita 1 atau 2 tahun ke depan, seseorang yang kita tidak bisa pegang hati dan perasaannya, dan kita nggak punya jaminan apa-apa dia akan menepati janjinya, kira-kira kita bakal untung apa buntung? Uang bisa dicari lagi ya, tapi waktu, pikiran, dan tenaga yang dihabiskan gak akan bisa kita dapatkan kembali. Itu yang bikin kita jadi trauma lah, capek lah, putus asa lah, laki-laki mana lagi yang harus dipercaya lah. Padahal sumbernya ya ketidakmampuan kita berpikir logis dalam hal ini. Kembali ke hal yang aku bilang epic di awal. Ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang perempuan. Sebut aja namanya Mbak Suketi. Beliau didekati oleh seorang duda yang mengaku sudah menalak istrinya. Saat ini si duda sedang mengurus akta perceraiannya. Ya Mbak Suketi percaya aja karena sepertinya si duda ini tulus. Long story short, tiba-tiba si duda rujuk sama istrinya dan berbahagia merawat serta membesarkan anak-anak mereka. Ternyata talaknya itu cuma talak 2, yang mana mereka bisa banget rujuk hanya dengan memperbarui akad nikahnya lagi. Ini mungkin bisa jadi pelajaran ya untuk para perempuan di luar sana. Kalau ada laki-laki yang mengaku duda, bilang mau serius, suruh dia menghadap orang tua kita dengan membawa akta perceraian. Kalau bilang masih diurus, ya udah suruh dia urus aja dulu. Jangan mau disuruh nungguin apalagi nemenin. Dan ada kisah nyata kedua. Seorang laki-laki pernah berjanji pada bapak pacarnya untuk menikahi putrinya. Dalam perjalanannya, laki-laki ini menemukan perempuan yang dia cari selama ini. Tapi karena udah terlanjur berjanji pada bapak pacarnya, akhirnya si laki-laki ini pun memenuhi janjinya, tapi setengah hatinya, bahkan sampai saat ini, masih tertaut pada perempuan impiannya. Belum lagi kisah yang udah sering terjadi di sekeliling kita, yaitu seorang perempuan yang menanti janji laki-laki yang dikasihinya, lalu menolak lamaran beberapa lelaki baik yang sudah siap menikahinya, dan berakhir dengan kekecewaan karena lelaki yang dikasihinya malah menikahi perempuan lain. Tidakkah semua kisah itu sudah cukup untuk membuat kita legowo, memahami dan mengikuti saran para guru kita hafizahumullah pada perkara demikian? Manusia sangat bisa menzolimi kita, tapi tidak dengan Allah. Maka bermainlah dengan cara yang telah Allah tetapkan, bukan dengan cara manusia. Bagaimana kalau hanya karena aku menolak untuk menunggu, ternyata dia malah jodohku dan aku melewatkannya? Aku tanya balik, gimana kalau hanya karena kita sibuk menunggu janjinya yang gak pasti dan hati ini sudah terlanjur terpaut, kita malah menolak lamaran laki-laki baik yang sudah siap untuk menikah dengan kita saat itu dan ternyata dia malah jodoh kita. Tahu gak, apa yang membuat aku tenang bahwa alasan aku belum menikah saat ini tuh bukan karena kelewatan jodoh, tapi karena emang belum waktunya. Karena aku belum pernah satu kali pun menolak lamaran laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, yang good looking, yang bapak, ibu, dan adik udah srek dengan alasan aku masih mau seneng-seneng dulu ngejomblo. Never. And a little reminder for me before you, sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, coba konsultasikan dulu pada para ahli ilmu. Alhamdulillah Allah hadirkan Ustadz Fauzi Hafizahullah dalam hidup adik dan aku.
Beliau adalah seorang pengajar di Ibnu Hajar Boarding School yang digagas oleh Ustazuna Zainal Abidin Hafizahullah. Jadi insya Allah setiap keputusan yang aku ambil tidak meninggalkan penyesalan dan rasa was-was. Nah sekiranya ada yang mau menitipkan pertanyaan tentang agama, boleh banget dikirim lewat DM dan insya Allah akan langsung aku sampaikan pada beliau. Tapi dia tuh yang terbaiknya, yang aku cari dan aku bawa dalam doa selama ini. Bukannya dia nggak mau menikah sama aku. Mau, tapi nggak sekarang. Ya udah, suruh dia kembali saat dia udah siap. Gini loh, timeline Allah itu nggak mungkin salah. Nggak akan pernah meleset. Jadi lebih cepat atau terlambat. Kadang Allah pertemukan kita dengan orang seperti itu di saat yang tidak tepat. Itu bukan untuk menjadi pasangan hidup kita. Tapi sebagai sebuah ujian. Paham nggak kita bahwasannya tidak ada hubungan yang halal antara dua orang yang saling mencintai selain pernikahan? Paham gak kita bahwasanya tidak ada istilah orang yang tepat di saat yang salah? Paham gak kita bahwasanya begitu mudah untuk Allah menghadirkan lelaki yang sama baiknya tapi dalam keadaan sudah siap menikah? Kalau kita bisa lulus ujian ini. Kalau kita bisa ikhlas untuk melepaskan orang tersebut dan menolak untuk menunggu dalam ikatan yang belum halal. Karena yang namanya jodoh, dia akan Allah datangkan di waktu yang tepat dan dalam keadaan yang terbaik. Gak pakai nunggu-nunggu, gak pakai ta'aruf lama-lama, sat-set keluarga kita srek, kitanya srek, keluarga dia srek, menikah, and everybody's happy. Well, what I'm trying to say is, buat para perempuan yang masih di bawah 30 tahun, kalau aku boleh kasih saran, jangan habiskan masa mudamu menunggu seseorang yang hanya bisa berjanji tanpa ada bukti. Nyicil rumah bareng, itu bukan bukti. Buka tabungan bersama, itu bukan bukti. Beliin mobil, itu pun bukan bukti. Karena satu-satunya bukti keseriusan seorang lelaki yang paham agama adalah akad nikah. Titik. Bukan salah pihak lelaki kalau suatu hari berubah pikiran. Tapi salah kita yang mau secara sukarela menanti sesuatu yang belum pasti. Kita nggak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Tapi kita bisa mengontrol respon terhadap setiap pilihan hidup yang ditawarkan. Ikuti apa kata guru-guru kami yang setiap kalimatnya hanya berdasar pada qala Allah dan qala Rasulullah SAW atau firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang merugi. Buat para perempuan yang udah di atas 30 tahun, tenang. Kalian gak sendiri. I'm here and I'm still holding on tightly to what Allah has promised us. Insya Allah. I know it's not easy dan mungkin kadang kita lemah dan sempat kalah dengan keadaan. It's okay. Just get back up and try harder. Kita berada di umur di mana kita tidak lagi punya leverage atau punya waktu untuk menunggu sebuah janji yang tidak pasti. Kita harus punya kontrol atas momentum dan timeline. Ada yang berniat untuk ta'aruf, suruh langsung ketemu mahram, saudara laki-laki atau ayah kita. Setelah itu tentukan waktunya. 2 minggu harus sudah punya keputusan, mau lanjut atau enggak. Kalau 2 minggu dia nggak bisa nentuin, tinggal. Karena ada banyak kisah yang mereka hanya perlu waktu beberapa hari untuk kemudian memutuskan menikah. Dan pernikahannya sakinah, mawaddah, warohmah, bahkan sampai puluhan tahun. Guru-guru kami hafizahumullah sering berkata bahwasanya para sahabat terdahulu siangnya melihat seorang perempuan yang mereka memiliki kecondongan padanya, di malam harinya sudah sah menjadi suami istri. I know it's not easy, pasti akan ada was-was syaitan yang bilang, udah tunggu aja, siapa lagi yang mau sama kamu kalau bukan dia? Susah kan nemu yang kayak dia? jangan pernah berhenti meminta pertolongan pada Allah untuk bisa mengambil keputusan yang Allah ridhoi. Buat apa terus menanti jika Allah sudah siapkan yang pasti?